sudah cukup ya, silakan ditentukan. Kemudian jangan lupa kalau objeknya sudah di fillet biasanya dia akan terpisah garisnya, curve-nya. Jadi biasain untuk digabung kembali, join. Kemudian setelah membuat kaki seperti ini, silakan buat ketebalannya ya. Jangan lupa aktifkan OSNAP ya untuk membantu teman-teman menentukan ketebalan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kasih ketebalan untuk bagian kakinya. Nah, untuk teman-teman yang merasa kalau snapping ini agak sedikit mengganggu, karena sebenarnya tujuan kalian tuh membuat ketebalannya di bagian tengah objeknya, kalian bisa klik kembali di rectangle-nya, kemudian cek di bagian options ini, pilih center. Kalau center, dari titik garis yang ditentukan dia akan mulai dari tengah ya. Oke, kemudian silakan buat ketebalan yang disesuaikan. Kemudian di sini juga ya, untuk membuat ketebalan di sisi satunya, kalau saya pakai sweep rail, ketebalannya nggak berubah, teman-teman cukup menggunakan satu sweep aja di bagian bawah. Tapi misalnya teman-teman ingin memodifikasi bagian atasnya, sweep bagian atasnya, tapi dengan ketebalan yang berbeda, teman-teman bisa duplicate ya, Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian kita bisa menggunakan move ya, biasain menggunakan move. Kemudian layer yang sudah terpilih tadi, teman-teman tinggal tentukan bagian tengahnya aja. Nah, karena ini dibantu dengan garis relnya nanti untuk bagian kursinya yang sudah berada di tengah, jadi teman-teman tinggal snapin aja ke bagian tengah, klik ya, maka dia akan bergeser. Kemudian teman-teman tinggal tarik ke bagian atas ini, snap. Kemudian kita ganti view ya. Kemudian kita ubah face-nya. Dari sini kita misalnya mau ganti ketebalannya agak tebal, satu blok, sampai hasilnya nanti kayak gini. Oke, silakan dicoba. Kemudian untuk membuat ketebalan kita pakai apa? Extrude. Offset. Oh salah ya tadi. Untuk membuat dimensi ya dari garis bantu ini kita pakai apa? Yes. Sweep berapa? Betul. Oke ya. Pilih relnya dulu, pilih sweepnya, enter. Sampai nanti teman-teman dapat kayak gini. Oke. Setelah dapat kayak gini, kemudian diapakan untuk membuat sisi satunya lagi? Mirror. Iya, betul. Pakai mirror di objeknya, dan tarik dari titik atas ke titik bawah. Kemudian jadi kayak gini. Terus cara menggabunginnya pakai apa? Oke, join ya. Kemudian garis bantu tadi boleh dihapus. Kemudian cara menutup bagian bawah ini pakai apa? Hah? Cap. CAP bukan? Banyak ya caranya ya. Kalau hanya untuk menutup bagian planar atau surface yang rata kayak gini, ya teman-teman bisa sesuaikan ya, bisa buat lagi menggunakan rectangle, bisa membuat dengan surface corner, atau bisa pakai loft ya. Tinggal dipilih garisnya, kemudian enter, nanti dia akan tertutup. Setelah tertutup, kemudian kita join kembali. Oke, silakan buat model ini ya di device masing-masing, karena model ini yang akan kita coba modifikasi dari segi teksturnya. Kemudian apa yang saya jelaskan hari ini juga sebetulnya ada banyak tutorialnya di YouTube ya. Kalau misalnya kalian mentok hari ini di sini, teman-teman nggak akan ketinggalan ya, tinggal scrolling aja di YouTube. Cuman mungkin tutorial di YouTube tuh banyak banget untuk Rhino 6 dan Rhino 7 ya. Jadi ya silakan dipertimbangkan kembali, karena di Rhino 8 ini berdasarkan pengamatan memang ada beberapa hal yang cukup signifikan berubahnya, beda dari 6 ke 7. Kalau dari 6 ke 7 itu lebih banyak penambahan content tools ya, tapi dari 7 ke 8 ini kayak banyak perubahan interface ya. Jadi silakan coba samai dengan baik. Siapa aja yang udah? Coba angkat tangannya. Udah bikin? Easy and fast. Aduh.
frame garis. Ya. Iya. Kalau prinsip itu yang menang ini. Pelet. Ya, coba ulangin dulu. Ketik dulu radius. Kurus bukan sih? Perkira. Bisa? Radiusnya berapa? Oh, 5. Tas tarik 5. Oh, tadi. Oke enggak? Oh, unable gitu. Oh, nyata. Enter. Coba. Ah, bisa. Di Itu garis shortcut. Oke, sambil berjalan, ini untuk teman-teman yang merasa mungkin hasil dari interface render ini terlalu memakan RAM ya, atau bikin jadi lag dan lain sebagainya, kita bisa ke option view display. Kalau teman-teman cek di displaynya sendiri di bagian sisi kanan atas, gambarnya tuh kayak monitor ya. Kemudian kalian bisa cari bagian shadows, kemudian bisa diklik ya di cetangnya biar shadownya tidak ada dulu. Karena biasanya dengan shadow yang aktif ini agak sedikit buat kerja laptopnya berat ya. Jadi silahkan dinonaktifkan dulu shadownya. Ya, jadi untuk viewport nanti kita kan akan di bagian render ya, untuk melihat hasil aplikasi tekstur yang dilakukan pada objeknya. Oh, gembal ya. Untuk mengurangi beban dari device masing-masing dari kalian, bagian shadow ya yang ada di bagian display ini bisa dinonaktifkan ya, cetangnya dimatikan untuk menghilangkan shadow. Walaupun mungkin nanti agak sulit melihat objeknya, tapi setidaknya dia masih ada shading, jadi masih kelihatan ada di situ, masih bisa dimodifikasi karena kalau diklik dia masih ada outline kuning. Sudah? Masih bikin? Ya, masih bikin. Oke, silahkan di stop dulu ya, lihat dulu ke layar, nanti dilanjut lagi. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, sebelumnya kan di beberapa tugas ada yang sudah mulai mengaplikasikan tekstur ya. Cara ngaplikasinya kayak gimana sih? Biasanya kalian? Ditarik apa? Nah, ditarik terus ditok. Ya.
Jadi gini ya, untuk mengaplikasikan tekstur pada objek, mungkin di beberapa Rhino ada perbedaan ya. Kalau di Rhino 8 dan Rhino 7 biasanya kita harus klik dulu objeknya, baru kita ke bagian option tool di sebelah kanan. Yang paling belakang kelihatan nggak? Ini, mau saya bergerak kelihatan. Oke. Jadi kita biasakan untuk klik dulu objeknya, baru pindah ke bagian properties. Di properties ini ada banyak option ya, mulai dari tekstur, kemudian tekstur mapping, decal, dan lain sebagainya, displacement dan lain sebagainya. Kalau kita nggak klik objeknya, biasanya dia nggak ada, ya. Tuh, optionnya hanya ada viewport, kemudian set frame, dan fokus blur, ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, kan nggak ada si teksturnya, kan nggak ada si decalnya dan sebagainya, ingat klik dulu objeknya, dia baru muncul. Oke. Tapi mungkin di beberapa case kalian harus klik objeknya, baru si option ininya udah ada, udah tampak, ya udah nggak masalah, ya. Cuman biasakan ya klik dulu objeknya karena biar nggak meleset ya tekstur yang akan teman-teman aplikasikan. Nah, berkaitan dengan aplikasi tekstur, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah mulai coba ya dengan cara menambah tekstur, kemudian pilih beberapa tekstur yang ada di sini. Karena di pertemuan hari ini kita akan coba mengaplikasikan tekstur di luar tekstur bank yang disediakan oleh Rhinoceros sendiri. Jadi biasakan teman-teman untuk memilih physical base ya, dimana physical base ini tuh nanti dia nggak akan banyak mempengaruhi tekstur yang diaplikasikan. Jadi ini merupakan basic layout ya untuk si tekstur yang teman-teman pilih sebagai tekstur yang akan diaplikasikan pada objeknya nanti. Nah, setelah dipilih physical base, di sini ada detailed setting. Teman-teman bisa pilih base color, metallic atau crop ya di pilihan kedua. Oke, dari sini teman-teman akan dapat option kayak gini lagi. Dia ada 3. Biasakan kita mengaplikasikan tekstur di bagian color atau font ya, tulisannya di sini. Cara ngaplikasinya bisa klik gambar folder di sini yang warna kuning. Maka nanti akan terbuka halaman baru ya, dimana nanti teman-teman bisa pilih tekstur yang akan diaplikasikan. Nah, untuk di sini saya akan ambil contoh dari tekstur yang teman-teman bisa download ya. Jadi nanti setelah di-download teman-teman bisa coba lakukan teknisnya. Saya pilih tekstur wool 2. Oke. Maka teksturnya akan teraplikasikan secara otomatis pada objeknya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ya, untuk tekstur kayu yang saya pakai di objek ini kan ada arahnya ya, ada arah seratnya gitu istilahnya. Sedangkan di sini kan arah seratnya random ya, berbeda-beda berdasarkan dari mesh yang ada di objeknya ya. Nah, ini mungkin kedepannya teman-teman baru tahu pengaruh mesh pada objek pada saat mengaplikasikan tekstur. Kalau teman-teman punya mesh yang sangat banyak, biasanya bagian-bagiannya terbagi lebih terdapat dalam pembagian yang lebih kecil gitu ya. Biasanya itu juga berpengaruh pada placement si teksturnya nanti. Nah, untuk memodifikasi tekstur ini, kalau untuk teman-teman yang Rhino 7 coba perhatikan baik-baik ya. Ini saya contohkan di Rhino 8 dulu. Kalau misalnya teman-teman mau memodifikasi sederhana gitu ya, simple aja, cepat untuk tekstur yang diaplikasikan di sini, teman-teman bisa ke tekstur mapping, kemudian ke UV editor ya, di option paling bawah sini. Nah, kalau yang Rhino 8 dia biasanya pop up langsung laman baru kayak gini. Nah, berbeda dengan yang Rhino 7 nanti kalau teman-teman bisa mau coba, pada saat memilih UV editor dia biasanya menyuruh kita untuk menarik nampang ya, kira-kira gambarnya akan disimpan di mana. Jadi gambarnya tuh secara tridimensional ada di permukaan sini ya, permukaan gambarnya. Jadi bukan membuka laman baru kayak gini terpisah. Jadi dia bisa ada di top view, di front view, right view, atau di perspektif. Jadi nanti teman-teman tuh kayak bikin rectangle gini ya, nanti disuruh pilih titiknya, kemudian ditarik, plek, nanti gambarnya turun di sini. Oke. Sedangkan yang 8 pada saat klik UV editor dia akan pop up kayak gini. Ya. Untuk yang menggunakan iOS kalau nggak salah nggak berbeda juga ya, nggak berbeda jauh, posisinya ada juga di sini. Kalau misalnya bingung, cari aja yang biasa disebutkan ya, properties itu dia gambarnya this, dan harusnya pada saat mengklik objeknya option ini juga muncul. Tapi kalau nggak salah di iOS itu biasanya langsung muncul gitu ya, nggak harus diklik juga. Tergantung, tinggal sesuaikan aja. Oke, kembali lagi ke UV editor. Kalau misalnya kita coba mulai untuk memodifikasi ya. Misalnya kita mau mulai memodifikasi si placement teksturnya, kita bisa lihat ya bagian mana sih yang kira-kira mau disesuaikan. Misalnya saya mau tarik
garis lurus ini ya, kita bisa cari garis yang atau permukaan yang ternyata arah teksturnya salah. Misalnya bagian melengkung ini teksturnya salah, kita tinggal cari posisinya di mana. Nah, misalnya ini nih, oh teksturnya ini nih ya yang arahnya salah. Kalau lihat gambarnya kan udah kelihatan ya bahwa arah si teksturnya itu ke atas bukan ke samping. Nah, kita bisa rotate aja. Jadi biasakan gumbolnya juga aktif ya. Jadi dari sini teman-teman tinggal rotate aja sesuai dengan arah si teksturnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau si garis bantu placement tekstur ini saling bertumpukan, bermasalah tidak? Enggak ya. Bahkan kalau di luar gambarnya pun enggak masalah. Dia masih bisa baca. Kenapa? Karena secara otomatis tekstur yang kalian pilih ini tuh di repeating ya. Makanya biasain kalau teman-teman mau mengaplikasikan tekstur di Rhinoceros itu pakai tekstur yang seamless ya, atau seamless pattern ya. Jadi pengulangannya nggak kebaca gitu. Jadi bisa kayak gini ya, misalnya oh ini salah di rotate, kemudian yang oh ini juga salah, kita rotate jadi lurus, ini juga pasti salah, rotate jadi lurus. Oke, kemudian yang berarti yang miring-miring ini diluruskan misalnya. Oke, kalau kira-kira semuanya lurus, nanti hasilnya kayak gini lah ya contohnya. Nah, untuk yang menggunakan Rhino 7 biasanya setelah diedit ini, kalau di Rhino 8 dia akan secara otomatis sebagai komen aktif gitu ya. Tapi kalau yang Rhino 7 nanti di bagian paling ujung sini tuh ada apply ya. Jadi kalau sudah beres baru di apply, jangan di cancel. Kalau di cancel ya yang kalian lakukan jadi nggak terjadi ya, jadi tidak terbaca. Nah, kalau kita menggunakan modifikasi tekstur sederhana kayak gini, simple cepet kayak gini, biasanya tetap ya terbaca nih potongan, walaupun teman-teman nyoba ya untuk mempertemukan satu sama lain, misalnya ya bagian sini sama bagian sini sama ini, terus ada coba digeser, diposisikan jadi dapat gitu ya, kayak ketemu, tarik. Ini biasanya tetap gak ketemu nih ya, akan tetap kayak gini. Ini secara otomatis dari sistemnya pasti kayak gini, walaupun sehebat apapun kalian nge-placementnya tetap dia akan putus, mau digeser mau di apapun dia pasti akan tetap terputus. Nah, caranya agar si objeknya bisa menyambung ya, beberapa bagian tekstur bisa nyambung, kita bisa mulai dengan menggunakan tools unwrap ya, berada di bagian tekstur mapping juga yang bagian pertama nih. Secara teknis pengaplikasiannya sama dengan Rhino 7 juga. Jadi pada saat kalian mau mengaktifkan toolsnya, pilih objeknya dulu biar muncul ya si option toolsnya, pilih unwrap, kemudian dia akan bilang mapping channel. Mapping channel itu gak ada hubungannya dengan objek ya, tapi kayaknya lebih ke visual. Tinggal enter aja ya, nanti mulai masuk ke select scenes. Nah di sini mungkin kalau agak sedikit terganggu dengan visual render bisa diganti ke shade lagi. Di sini kalian pilih garis-garis yang akan dihubungkan nantinya. Artinya gini, kalau tadi teman-teman lihat ya secara otomatis kan dia terbagi berdasarkan segmentasi ini nih ya. Nih, jadi si tekstur yang tadi ada di UV editor tuh terbagi-bagi dari segmen ini. Nah sekarang kalian diminta untuk membuat sebuah scene ya, garis bantu, yang mana panjang dari garis bantu itu menentukan bagian mana aja yang akan terhubung nanti di UV editornya. Saya contohin kayak gini ya. Misalnya bagian sini mau terhubung ke atas ini, terus sampai bawah sini ya. Nah, kalau misalnya masih sederhana kayak gini mungkin gampang ya untuk men-select outline atau curve dari objeknya. Tapi kalau nanti objeknya banyak gitu ya, teman-teman bisa coba bantuan dari chain ya, klik chain. Jadi garis yang terhubung dari satu bagian itu bisa langsung kebaca di sana, gitu ya, terbaca secara terhubung gitu ya. Kalau udah enter, lakuin lagi, enter lagi, lakuin lagi, enter, lakuin lagi, enter. Kemudian bagian bawah ini bisa tinggal drag gitu. Jadi semua garisnya kebacanya, semua outline curve ya sudah terbaca tanpa ada tambahan garis ini nih. Ya, ini juga bisa keklik ya, nih. Nah, jangan klik garis yang memang tujuannya nggak untuk dihubungkan ya. Dan biasanya untuk unklik objek pakai apa? Kontrol ya. Tekan kontrol dia akan
deactivated. Oke, kalau sudah tinggal tekan enter. Lihat bagian atasnya ya, kalau udah succeed ya berarti berhasil ya. Walaupun secara visual nggak ada perubahan ya. Nah, tapi kalau sudah di render kelihatan nih ya, teksturnya menyatu. Dan kalau teman-teman cek di texture mapping di UV editor, visualnya nanti kayak gini ya, beberapa bagian terhubung. Nah, ada PR di sini ya. Kalau mungkin bagian sisi ini ya, bagian sisi luar ya sama sisi dalam itu memang terhubung lurus ya, sesuai dengan teksturnya. Ini tinggal di rotate aja. Oke, beresnya rapi. Kalau teman-teman lihat lurus ya, nyambung dari atas sampai bawah. Tapi bagian sini, bagian samping kalau kalian lihat itu melengkung kayak gini ya. Nah, kalau di Rhino 8 ini ada unwrap-nya, ini ada beberapa tools yang sangat-sangat memudahkan ya. Kita tinggal pakai ini nih, edge spread ini. Jadi kalau dipilih si objeknya dia akan lurus sendiri gitu ya. Kalau objeknya bergelombang tuh pakai ini tuh bisa lurus sendiri. Sangat-sangat otomatis, sangat mudah. Tapi kalau untuk yang 7 nggak ada option ini, makanya harus dibuat secara manual. Nah, gimana caranya membuat si layout tekstur ini, UV edit ini, UV editor ini bisa jadi lurus agar nanti saat dibaca di gambar ini nggak kayak gini ya, tapi melengkung di sini nih, gitu ya. Caranya, teman-teman pilih dulu objeknya. Nah, ini ada hubungannya dengan tools yang pernah kita pelajarin sebelumnya. Ada yang masih ingat gak? Membuat objek mengikuti garis dari objek yang dipilih. Mau garis, mau surface, mau permukaan dari objek yang dipilih. Siapa yang bilang tadi? Mana orangnya? Malu-malu pakai. Betul ya, pakai flow. Kalau dulu kita pakainya flow surface karena kebanyakan kita pakai objek ya, benda 3 dimensional ke permukaan yang 3 dimensional. Nah, sedangkan ini kita akan gunakan pada curve ya, atau garis aja, garis bantu 2 dimensional. Sama ya, itu bisa menggunakan flow. Yang kalau teman-teman bisa ketik secara manual di sini flow, atau bisa pilih ke bagian transform kalau nggak salah. Nah, ada di bagian transform ya, namanya flow along curve. Beda sama yang sebelumnya kita pakai flow along surface ya. Nah, caranya gimana? Nggak sederhana, kita tinggal bikin garis bantunya ya, garis bantunya, kemudian pilih toolsnya, pilih objeknya, enter, kemudian pilih garis bantunya. Nggak akan kebaca ya. Ada beberapa step yang terlewat. Cara yang pertama adalah beberapa hal yang harus dilengkapi ya, selain membuat garis bantu yang akan jadi patokan ya dari gambarnya. Kenapa garisnya gitu? Ini kan garis yang mana nanti objek yang melengkung ini akan ditarik lurus. Bayang nggak? Bayang? Oke. Nah, nggak cuman hanya ini aja, tapi ada satu lagi garis atau curve yang tujuannya untuk menggambarkan gimana lengkungan awal dari objeknya. Sedangkan yang kita punya di sini adalah curve yang sudah berupa polymesh ya, jadi udah banyak polinya nih. Jadi bukan seperti contoh yang sebelum kita buat si kakinya ya, kita cuma bikin garis lengkung untuk sweep railnya, kemudian ada sweepnya, nggak kayak gitu. Jadi caranya untuk mengekstrak garis curve ya pada objek ini, untuk mengambil garis terluarnya aja, mungkin cara paling manual kalian bisa explode ya, kemudian pilih satu-satu lagi nih, kemudian join, lama ya. Tapi ada yang sederhana, kita bisa pakai dot border, duplication border ya, tulisannya dot border. Kebaca nggak? Bisa kebaca? Tulisannya gini. Nih, tulisannya dot border. Kalau ketik dot dia bisa langsung keluar ya, langsung nongol ya. Oke, jadi tadi ya, untuk mengekstrak bagian terluar dari curve ini, kita bisa pakai dot border ya. Pilih objeknya,
ketik the border, enter, maka kita akan dapat outline-nya nih, kelihatan nggak? Ya, jadi satu bagian ini ya, kemudian dua bagian curve-nya, nih, dapat ya. Jadi tidak dengan polymesh-nya, tidak dengan mesh-nya. Oke, kemudian kita kan hanya akan memanfaatkan garis terluarnya aja nih, sedangkan kan ini full ya ke dalam nih, dalam. Oke, nah caranya adalah teman-teman bisa mengekstrak bagian luarnya saja dengan menghapus bagian dalam. Cara memotong curve atau garis dengan garis lain itu pakai apa? Pakai apa? Nah, betul, betul, gan yang paling betul. Tadi nggak ada yang bilang ya, pakai trim. Oke, pakai trim ya. Bisa pakai split juga. Caranya gimana? Biasain ya, kita bermain dengan snap. Ya, kemudian kita bisa tarik garis aja. Nah, kita akan buang bagian dalam sini. Kalau snap kemudian end near atau poinnya aktif, dia akan nge-snap ya ke titiknya. Tarik garis kemana aja. Mau garis melintang, mau garis keluar, yang penting menyentuh si garisnya ya dengan snap tadi. Nah, ini akan menjadi garis pemotongnya. Jadi bagian dalam ini akan terbuang. Kemudian kita pilih trim, pilih garis pemotongnya, enter. Kemudian dibayangin aja ya, karena dia nggak akan menunjukkan keberhasilan kayak gimana. Paling di sini ada tulisannya aja, jadi nggak berubah secara visual. Berarti ada garisnya tuh yang akan kita buang ada di dalam sini nih. Jadi tinggal klik aja garisnya. Karena dia nggak akan misklik ke mesh-nya ya. Pasti dia ngebacanya si garis yang tadi kita buat, si curve yang tadi kita buat menggunakan dot border. Klik ya. Kalau udah enter, coba cek ya. Jangan di close dulu. Cek dulu garisnya. Nah, bagian dalamnya udah hilang ya. Kepotong oleh si garis pemotong yang kita pilih. Ya. Jadi tadinya secara outline full gitu ya. Sekarang sisanya tinggal gini nih. Oke. Nah, kemudian kalau sudah punya dua ini, kita tinggal bikin garis bantunya aja, garis melintang kayak gini. Nah, biasanya comment flow itu bisa gagal, bisa nggak kebaca kalau ternyata panjang dari objek ya yang melengkung ini ternyata kalau ditarik lurus lebih panjang daripada garisnya. Nah, untuk memastikan garis yang kalian buat ini sesuai, cara yang paling aman, simple, cepet ya, tarik aja panjang kayak gini. Udah pasti ya, ini nggak akan sepanjang ini kalau dilurusin. Tapi kalau misalnya mau simple, sederhana, elegan, rapi, bersih gitu ya, kita bisa mulai dengan klik garisnya. Kemudian dari sini kita ketik length. Nih, baca nggak di ujung? Baca ya. Enter, nanti ketahuan. Tuh, panjangnya sekitar 0,98 cm ya. Jadi kalau tahu begitu berarti kalau kita bikin garis 1 cm udah lebih panjang sedikit ya, jadi aman. Kita klik garis ke polyline, ketik 1 karena ini hitungannya cm. Ini dia akan secara otomatis nih ya, narik garis sebanyak 1 cm. Kita tinggal tarik keluar garis sepertinya. Tekan shift, enter, dapat deh garisnya. Oke, jadi setupnya udah dapat ya, garis acuan atau garis target dari objek yang akan dilakukan, outline garis lengkungnya dengan mesh-nya. Oke, jadi udah punya 3. Sekarang di sini kita mulai untuk meluruskan si objeknya ya. Pertama kita ketik flow atau kita bisa cari flow along curve di sini, klik, pilih objeknya. Nah, objeknya ini yang ada mesh-nya, klik, kemudian enter. Di sini dia akan bilang base curve. Base curve itu tadi yang udah kita buat ya, garis melengkung yang udah kita buat. Ada di sini ya, karena dia bertimpaan jadi nggak kelihatan. Kalian coba klik garis terluar bagian sini aja. Kalau sudah aktif, kalau teman-teman baca bagian base curve-nya akan berubah ya. Coba klik. Nah, kalau berubah jadi target curve berarti garis lengkung tadi udah terpilih ya, sudah keklik gitu ya. Kita tinggal klik si garis ini. Nah, jangan lupa, oke. Kalau misalnya di UV editor itu teman-teman nggak bisa buat surface baru ya, teman-teman nggak bisa buat mesh baru di sini. Sedangkan biasanya secara otomatis flow along curve itu akan menduplikasi objek yang akan diluruskan gitu ya, objek yang akan diatur sesuai dengan garis target yang teman-teman buat gitu ya. Nah, makanya di bagian sini kalau teman-teman lihat bagian kopinya di off kan atau di no kan ya. Karena kalau on bisa kayak gini nih, ini masih on ya, tinggal pilih targetnya. Nah,
dia nggak akan bisa karena dia menambah mesh baru, nggak jadi. Oke, jadi kalau kita ulangin, pilih objeknya, enter, pilih base curve-nya yang ada di luar sini, klik. Kalau sudah berarti dia akan berubah menjadi target curve. Kemudian sebelum klik target curve, kopinya dinonaktifkan, kemudian klik. Kelihatan? Jadi objek tadi yang melengkung ini ketarik jadi lurus di sini. Oke? Kelihatan? Oke, tinggal kita buang garis bantunya, dapat deh garis melengkung ini. Dan kalau teman-teman lihat, karena ini searah dengan teksturnya ya, dengan serat teksturnya, nah, maka dia akan lurus melengkung kayak gini. Beda dengan ini ya, lurus ke bawah. Oke? Jadi kita tinggal lakukan di satunya lagi, seperti tadi ya. Cara cepatnya, klik objeknya, kemudian kita border dulu agar dapat outline curve-nya kayak gini. Kemudian kalau udah, ini kalau susah kita rotate dulu. Ya. Ulangi, border, pilih objeknya, enter. Kalau udah dapet kayak gini, si outline-nya ya, kita potong menggunakan trim atau split ya, pilih garis luarnya. Atau ini saya contohkan teknik lain ya, cara lain ya, yang modelnya hampir sama nih. Curve-nya dipilih, kemudian kita explode ya. Nah udah explode jangan misklik dulu karena ini udah terpisah satu-satu ya. Kita tinggal di uncheck gitu ya, bagian-bagian yang nggak akan terpilih ini agak repot. Klik sambil tekan kontrol ya, satu-satu nih. Bisa satu-satu, bisa sambil tekan kontrol, kemudian di drag ya. Oh, bagian sini masih terpilih, bagus. Nah bisa misklik kayak gitu. Repot ya, ini udah terpisah tuh satu-satu ya. Jadi daripada di explode kayak tadi, walaupun masih bisa ya, kita tinggal trim aja bagian yang terluarnya nih. Jadi pilih yang snap, tarik ya, kemudian trim, pilih objek untuk trim, dan pilih garis yang ada di dalam ini. Walaupun nggak kelihatan, sebenarnya kalau diklik udah aktif nih. Enter, klik objeknya, objek pemotongnya tinggal dibuang, pastiin udah ada. Nah ada tapi ternyata bagian sini salah nih, jadi harus dipotong lagi ya, nggak apa-apa. Potong ulang, pilih objek pemotongnya, kemudian pilih objeknya. Nah udah ya, jadi sudah tersisa outline bagian luarnya aja. Oke, kalau udah tadi kan udah tahu ya bahwa panjangnya 1 cm gitu ya, tinggal pilih polyline, klik 1 dia akan aktif langsung otomatis, tinggal tekan shift agar dia lurus ke bawah ya, klik kemudian enter, teman-teman dapat garis bantu ya, garis target, garis lengkung dan meshnya. Kemudian tinggal flow, pilih objeknya, enter, pilih base curve-nya yang ada di sini ya posisinya, klik. Kalau sudah terpilih dia akan berubah ke target, klik targetnya, otomatis ketarik ya. Dan akhirnya teman-teman dapat objek dengan tekstur yang sudah sesuai. Nah kalau dilihat teksturnya sendiri masih sedikit rough ya, bahkan pixelate karena terlalu besar ya. Cara mengotak-atik tekstur tuh gampang banget. Ada yang udah tahu gimana caranya? Simple, drag objeknya perbesar di sini. Karena dia akan bacanya ini udah terulang ya. Tinggal dicek. Nah, kelihatan ya? Ya, tadi gini, sekarang gini. Oke. Jadi kita tinggal tarik aja objeknya. Cuman coba pastikan ya, karena bisa jadi tekstur yang saya pilih ini nggak begitu seamless, jadi malah tetap kelihatan ya. Oke, udah seamless ya. Jadi nggak kelihatan sambungannya, kayak yang tadi contoh di awal. Tapi kalau mau simple, cepat, padat, dan nggak emang orientasinya bukan ke tekstur secara real gitu ya. Ya tadi aja kayak pertama, teman-teman nggak harus pakai nggak harus pakai unwrap, teman-teman langsung pakai UV editor aja, dia sudah terpisah satu sama lain gitu ya. Cuman ya kalau saya untuk objek-objek detail, saya bikin model kursi yang orang tuh bakal lihat kayak gini, ya baiknya bisa kelihatan seamless ya, sambungannya dari ujung ke ujung yang satunya lagi. Oke? Nah setelah ini ada juga beberapa hal yang bisa ditambahkan di objek ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat lengkungan pada objek ini, biasanya itu akan menambahkan surface atau mesh baru. Biasanya ini jadi kepisah sih teksturnya. Nah kalau misalnya mau mengubah visual dari objek ini hanya berupa visual aja, fisiknya nggak berubah,
teman-teman bisa klik lagi objeknya. Di sini ada yang namanya edge softening, ya. Tinggal diklik. Di sini objek softeningnya di on. Kalau teman-teman lihat sebelumnya ya, ini kan tajam ya ujungnya, kelihatan nggak? Tajam ya. Kalau sudah pakai edge softening, ini bisa ganti ke masih belum kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak? Sedikit lebih soft ya. Tapi ini hanya visual aja, jadi strukturnya masih sama. Cuman hasilnya adalah dari titik nih, bagian lengkung ini nih, ini nggak menjadi surface baru, jadi langsung ketemu ya. Jadi simple. Oke, dapatlah seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya objeknya teman-teman objek-objek kasar ya, objek-objek matte, kalau menggunakan tekstur physical base tadi, teman-teman tinggal ubah di bagian sininya nih. Kalau misalnya ini terlalu shining gitu ya kelihatannya, di bagian roughness-nya tinggal ditambahin. Misalnya nggak mau shining sama sekali ya tinggal di 1 gitu ya. Kalau misalnya di 50-50 atau di 60%-nya gitu ya. Bisa kayak gini. Ya, kelihatan kan lebih matte ya. Kalau misalnya nggak mau terlalu shiny. Oke. Kalau misalnya udah cukup, nggak ada edit-edit lagi, kayak tadi ya, si displaynya bisa dinyalain lagi shadow-nya gitu ya, kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak mau, karena sangat signifikan ya, kelihatan nggak sih? Ya, tapi ya ini akan biasanya menambah beban kerja device masing-masing, jadi nggak masalah di nonaktifkan. Oke, kayak begitu. Nangkap? Kan tadi buat seamless pakai apa? Buat apa? Buat bikin seamless. Buat bikin seamless. Garis-garis. Yang awal banget. Yang awal banget. Oke. Kalau yang di unwrap, sorry. Unwrap bukan. Mungkin. Oke. Saya coba ulangin ya. Oke. Jadi gini. Kalau teman-teman sekarang coba ya di device masing-masing, pada saat teman-teman ke properties, kemudian ke sudah diaplikasikan teksturnya ya, kemudian ke UV editor, itu biasanya ini terbagi menjadi blok-blok ya. Oke. Sedangkan kalau misalnya mau digabung sampai jadi kayak begini, sampai pada akhirnya kita punya garis lurus kayak gini, kita bisa menggunakan unwrap dulu, pilih objeknya, enter. Kemudian channelnya ini nggak harus diotak-atik ya, enter lagi aja. Nah, nanti di bagian select seams ini teman-teman tinggal klik garis outputnya ya, garis terluarnya. Ini nggak random juga ya, nggak random, teman-teman pilihin garis-garis ini. Ingat ya, garis itu garis pembaginya, lihat ya. Ada pertama, ini ya, ini kuning luar ya, ini kuning luar, ini kuning dalam, kemudian ada kuning di belakang ini, kelihatan nggak? Ini terbagi menggunakan oleh garis-garis kuning ini ya. Jadi ini kebagi nanti jadi lurus. Ini kebagi ya. Jadi yang melengkung tadi di awal. Kemudian bagian dalam kebagi juga jadi yang lurus. Gitu ya. Jadi nggak serta-merta teman-teman klik semua bagian outline-nya ya. Karena gini, kalau kalian klik semua bagian outline-nya, misalnya semua outline-nya diambil gitu ini sampai yang ini ya. Gitu ya. Kalau di enter kemudian kembali lagi, yang modelnya sama ya, pasti kepisah-pisah lagi tuh. Ya, oke, paham? Bisa mengikuti? Dan kalau sudah, enggak, masih bisa deh. Takutnya kalau sudah dilakukan nggak bisa diunduh kan repot ya. Jadi silahkan coba sekarang. Udah nangkap? Ada yang record, ada yang sebagainya. Silahkan coba sekarang ya. Mulai dari buat objek kakinya dulu. Ini jangan nggak lama kok, ada yang silakan bikin kaki gini aja, oke? Silakan bikin kakinya dulu aja. Kalau misalnya repot ngikutin ya. Ini aku mulai dari nol lagi, oke? Mulai dari polyline dulu, ya. Kita bisa mulai dengan snap grid ya, biar mudah.
klik di bagian tengah sini. Karena ini garis, ingat ya, tiap kita membuat objek, utamain posisinya ada di sumbu X, sumbu Y dan sumbu X-nya, ya. Karena ini akan memudahkan mirroring, kita akan memudahkan copy, kita akan memudahkan rotation, memudahkan array polar dan lain sebagainya. Oke, pilih garisnya. Kemudian silakan sesuaikan tinggi objeknya dan tarik. Oke, teman-teman dapat kaki kursi kayak gini ya. Kemudian bagian sudut ini silakan buat melengkung menggunakan fillet ya. Ketik filletnya, pastikan radiusnya udah sesuai ya. Karena misalnya kalau radiusnya terlalu kecil atau terlalu besar, biasanya objeknya nggak kebaca. Klik garisnya, tidak akan melengkung kayak gini. Oke, kalau kurang lebar, kurang tebal, bisa diganti dulu radiusnya. Klik lagi sisi atas sama sisi samping. Kalau udah, ini biasanya terpisah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau otomatis gitu ya, nggak mau terpisah, ingat setiap tools di Rhinoceros ini menyediakan option yang banyak sekali di sini. Kalau misalnya mau langsung nyambung, ya pilih joinnya di yes kan nih, yes ya. Jadi pas diklik udah melengkung, ini udah join ya, udah menyatu jadi garis. Oke, setelah itu silakan sambil kerjain. Setelah itu kita tinggal bikin bagian sweep bagian bawah. Oh sorry, kalau ini salah ya saya posisinya. Jadinya tiduran. Oke. Ya, kemudian kita akan buat ketebalan di kaki ya. Kalau misalnya untuk tutorial hari ini kita coba pakai rectangle ya. Jadi jangan ada yang pakai bulat, segitiga dan sebagainya. Kayak tadi juga rectangle, kalau kita pakai tools rectangle secara umum gitu ya, kalau kita pilih, kita klik, dia akan dari sudut mulainya ya. Kalau misalnya kita mau mulai dari tengah, di bagian ini sebelum kita pilih titiknya, klik center. Jadi pas diklik dia akan mulai dari tengah. Oke. Kemudian sesuaikan ketebalannya, jangan terlalu tebal. Kalau misalnya snap gridnya atau grid snapnya mengganggu, bisa dinonaktifkan. Kemudian kalau misalnya ketebalannya mau sama kayak ini, kita bisa copy ya, kita bisa pindahkan dengan move. Tuh nggak mau. Ya, kemudian pilih titik tengahnya. Ini karena kita sudah dibantu dengan garis objeknya tadi ya, garis kursinya nanti, kita bisa langsung snap ke tengah. Nanti dia akan berubah posisi ya. Kita tinggal tarik, misalnya ke 3D view, tarik ke titik atasnya, snap. Kemudian posisinya tinggal diganti. Kemudian kalau misalnya ketebalannya mau lebih besar, ya bisa tarik ke samping. Kayak gini. Emang kalau buat kecil nggak pakai? Oke, setelah itu kita tinggal swipe satu, pilih railnya, pilih swipe-nya, enter. Yang mana yang ini? Kalau sudah, pilih objeknya, kita mirror. Biasanya di view front ya, dari titik 1 ke titik 2 sambil shift boleh. Kalau misalnya si konsepnya aktif, dia akan nge-snap ya ke bagian bawah. Klik sampai dapat kayak gini, kemudian diklik lagi, kemudian di join. Kemudian setelah di join kita bisa hapus bagian garis pembantunya, ada garisnya hapus, kemudian kita bisa pakai long, pilih garisnya, enter. Sudah enter kita blok lagi, kita join. Cepat gak? Ya, coba lakuin. Easy. Edge kalau udah jadi dimensi bisa nggak sih Kak? Kenapa? Kalau udah jadi dimensi kayak gitu terus di fillet bisa? Udah jadi dimensi di fillet bisa. 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 Ini nih ya. Coba perhatikan, kalau objeknya sudah jadi objek berdimensi kayak gini, apakah masih bisa dipotong atau ditrim? Bisa, tapi bermain di perspektif. Ya, misalnya kalau di perspektif ini kan udah nih kelihatan ya berdimensi gini. Kita mau potong nih ceritanya bagian bawahnya, bagian kakinya karena terlalu panjang. Kita main ke front view, ya. Kemudian tarik garis lurus sesuai dengan posisinya. Misalnya nggak garis lurus ya. Misalnya guard mau motongnya menyilang kayak gini nih, ya. Nah, kalau secara perspektif dari depan garisnya melintang ya, ada di depannya. Tapi kalau misalnya dilihat dari view lain kan enggak nih, tuh, ada di depannya jauh malah. Nah, kita edit di bagian di mana garis ini memotong. Kita tinggal pakai trim, misalnya pilih garisnya dulu, pemotongnya, enter, kemudian objek yang akan dipotong, saya kakinya nih, tuh. Jadi masih bisa di trim ya, masih bisa dipotong. Oke, kalaupun dia sudah jadi objek.
Enggak, dilanjut. Maksudnya itu Kak, fillet edge. Fillet edge. Oh, kalau udah jadi objek bisa. Kan kalau kita pakai outline kita potongnya pakai fillet edge ya. Kalau udah objek kita fillet surface. Hasil sampai mengaplikasikan tekstur siapa aja? Walaupun belum sampai yang disesuaikan bentuknya. Oke, yang masih belum bisa masih belum nge atau lupa lagi masukin teksturnya siapa aja? Oh, sisi sini aja. Oke, boleh diperhatikan ya. Saya coba ulangin di bagian pengaplikasian tekstur. Teksturnya akan kelihatan kalau view-nya udah diganti di render ya. Jadi jangan sampai kalian aplikasi tekstur tapi view-nya masih shaded. Mau bagaimanapun dia masih akan tiba shaded aja kayak gini ya. Jadi ganti ke render. Tambahan lagi tadi ya, kalau misalnya dikiranya terlalu berat gitu ya, kalian bisa matikan option shadow di sini nih, ya. Dia ada di bagian display, ya. Kalau dilihat mah gambarnya kayak LCD. Di situ klik, jangan lupa objeknya sudah terklik juga ya. Kemudian shadownya di non centang, biasanya dia tercentang. Oke. Nah, untuk mengaplikasikan tekstur, saya ulangin, pilih objeknya dulu ke properties. Nanti ini akan keluar nih option-option ini ya. Yang iOS juga sama. Oke. Kemudian kalau sudah klik teksturnya, tekstur tuh di material bentuknya kayak pasta kayak cat gitu ya, kayak pasta cat. Kalian klik. Kemudian nah untuk sekarang biasain kalian mengaplikasikan tekstur tuh dari physical base ya. Caranya kalau misalnya di Rhino 7 biasanya langsung nongol tanda tambahnya ya. Kalau yang 8 kita harus klik dulu bagian ininya ke panah ke bawah. Kemudian tambah, pilih physical base. Nanti muncul kayak gini di physical base. Di bagian physical base material ada detail settings. Ya. Klik tanda panah ke bawah. Di sini pilih yang base color metallic sama roughness. Oke. Kalau sudah, nanti teman-teman dapat option baru ya, pilihan baru. Di sini ada color, metallic, sama roughness. Kita masukkan teksturnya di bagian color ya. Caranya kita klik yang gambar seperti folder warna kuning. Nanti kalian akan melempar ke laman kayak gini ya. Dimana kalian tinggal di tag aja di mana tekstur yang akan diaplikasikan, kemudian pilih teksturnya. Kalau sudah tekan open. Kalau misalnya gambarnya nggak muncul, bisa jadi bagian sini nih kalian cuman ada di format Windows bitmap misalnya atau apa, kalian pilih ke all support format atau ke all file ya. Kalau sudah pilih teksturnya kemudian open, dia akan secara otomatis teraplikasikan di objeknya. Tapi kalau ada kasus-kasus khusus udah di OK, udah dipilih juga objeknya, ternyata teksturnya nggak masuk, kalian bisa ketik objeknya, nanti teksturnya akan muncul, tinggal diklik kanan di teksturnya, kemudian di assign to object, ya, dia biasanya langsung aktif ke permukaannya. Oke, sampai sini siapa aja yang udah? Oke, siapa aja yang masih kesulitan? Bukan belum ya, kalau kesulitan itu berarti mentok, kalau belum berarti sedang mengejar. Siapa aja yang kesulitan? Ininya agak nge-lag tadi kayak. Jadi kan dari yang sini Kak, terus kayak keluar gitu kayak. Oh yes. Ya. Ini masih gerak. Nah tadi dari yang Bisa ngikutin bisa. Apa lagi? Misalkan lupa sini. Detail setting. Pilih base color. Ada yang kesulitan? Beres? Kita lanjut ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini aku juga udah bikin baru ya. Nah, seperti biasa tadi sebelum di unwrap ya, karena tadi contohnya di wrap. Cara untuk membuka UV editor untuk mengetahui posisi-posisi teksturnya ya. Kita bisa klik dulu objeknya. Di sini ada texture mapping, bentuknya kayak terpal gitu ya. Bidak catur, kemudian pilih UV editor, nanti muncul kayak gini ya. Nah, ini adalah setting umumnya ya, setting otomatisnya di mana semua bagiannya terbagi-bagi dari view yang teman-teman lihat di sini ya. Setiap lengkungan, setiap bagian terbagi-bagi. Nah, ini teman-teman bisa buat seperti ini aja nggak masalah ya. Ingat, ini adalah
view otomatis. Dan kalau misalnya tujuan kalian hanya mengaplikasikan tekstur, misalnya kalian teman-teman bikin mockup gedung BCA gitu ya, kursinya orang nggak akan detail lihat gede gitu ya, ya tinggal sesuaikan aja, misalnya pengen arahnya jelas gitu ya, benar rapi, kalian tinggal klik objek-objeknya aja yang kira-kira arahnya salah gitu ya, kemudian tinggal di rotate. Ingat, garis bertumpuk kayak gini nggak masalah ya, bertumpuk kayak gini masalah, sampai nanti semuanya udah sesuai. Nah, kalau kita lihat dari jauh cacatnya nggak kelihatan kan ya, semuanya baik-baik aja. Tapi kita akan pelajari gimana caranya kalau teman-teman ingin membuat si tekstur ini terlihat nyambung banget gitu, rapi. Karena apa? Di beberapa kasus karena ini garisnya garis serat kayunya kelihatan ya, tidak simetris gitu, ada yang miring, ada yang lurus, akhirnya kelihatan nih sambungannya. Tapi kalau nanti teman-teman bikin pattern seamless ya, atau punya pattern yang seamless banget gitu, bisa jadi nggak harus di unwrap kayak tadi ya, garisnya juga udah kesambung gitu ya, udah menyambung, semuanya udah rapi, nggak masalah. Itu juga salah satu teknik ya. Jadi pilihannya adalah kalau teman-teman mau nge-unwrap si objeknya, teman-teman mau mengubah si objeknya, teman-teman mau menyesuaikan tekstur pada objeknya, karena si patternnya gak begitu geometris ya, gak begitu presisi seamlessnya, ya kalian harus menggunakan unwrap. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin tekstur sendiri yang garisnya lurus rapi, seamlessnya gak kerasa tapi nyambung dari sisi kiri ke sisi kanan, atas dan bawah, kita nggak harus unwrap juga, ini udah beres langsung urusannya. Tapi kita anggaplah kita nggak punya tekstur yang sangat seamless, atau kita nggak tahu cara bikin motif seamless, makanya kita coba unwrap si objeknya agar bisa sesuai dengan yang kita mau gitu ya, dimana garis-garis penghubung ini nggak terbaca dan akhirnya seamless menyambung dari sudut kiri ke sudut kanan. Oke, jadi setelah selesai tadi ternyata nggak sesuai dengan keinginan, kita bisa pilih lagi objeknya, kita pilih tekstur mapping lagi, kita unwrap dulu di bagian paling atas samping dark ya. Oke, pilih unwrap, kemudian dia akan mengarahkan kita ke mapping channel ya. Nah, kalau misalnya ada yang gak ada informasi mapping channel, berarti kalian bisa langsung pilih ya. Jadi pastiin dulu, kalau kita kelempar ke option mapping channel, kita tinggal enter aja, enter ya, sampai kalian nemuin select seams. Tapi kalau misalnya langsung ke select seams ya tinggal pilih aja garisnya, jangan sampai di enter ya. Kalau di enter berarti selesai. Oke, di sini kalian bisa pilih satu-satu garisnya ya, kayak gini, atau select change ya, change-nya diklik, nanti dia akan langsung otomatis. Kalau sudah kepilih, sebelum kita pilih garis lain, di sini kita enter dulu beres gitu ya, bahwa si garis yang dimaksud itu udah terhubung semua. Tapi untuk cari aman ya, kalau misalnya mesh-nya nggak begitu banyak, kita bisa pilih satu-satu aja nih, kayak gini. Oke, pilih garis tadi ya, pemisah tadi. Oke, kemudian kita pilih bagian bawah. Dah, kalau sudah ya, ingat kita nggak akan pilih garis-garis pemotong ini karena kita akan menyambungkan dari bagian sini ya, naik terus ke bagian sini ya. Oke, nyambung. Jadi kalau udah tekan enter, dia akan bilang auto save succeed ya. Kalau misalnya kalau lihat di atas tuh namanya istilahnya UV editor apa gitu, coordinate succeed atau apa. Oke. Kalau udah, kita tinggal balik lagi ke view render. Misalnya kalau misalnya teman-teman ngedit tadi di view render dan tidak terganggu ya mas, nggak masalah, silakan ya. Biasanya setelah di unwrap si teksturnya akan berubah ya dari tekstur yang sebelumnya karena si layoutnya sudah disesuaikan. Jadi kalau teman-teman klik ya, khusus untuk yang 8 mungkin akan muncul panel kayak gini. Khusus untuk yang 7 dan seri ke bawah biasanya dia suruh kita gambar garis rectangle dulu. Jadi si gambarnya akan diaplikasikan di penampang ya, view yang ada di sini. Salah satu di antaranya. Kalau di Rhino 8 dia akan munculkan laman baru kayak gini. Oke? Dari sini tinggal kita sesuaikan posisi si garisnya sesuai dengan keinginan kalian ya, atau sesuai dengan arah garisnya atau bentuk teksturnya. Kalau di sini kan arahnya ke bawah gitu ya, lurus. Jadi bagian sini diganti
Kemudian kita tinggal mengganti bagian ini. Oke, untuk menggunakan flow along curve, apakah harus ditunjukkan juga atau sudah kebayang caranya gimana? Lupa? Ada yang udah ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang udah bisa? Kayaknya udah bisa kali sih. Oke. Saya tunggu sampai teman-teman beres nge-unwrap dulu ya, karena untuk bikin si mesh yang melengkung ini jadi lurus kita lakuin bareng-bareng ya, biar nggak ketinggalan. Oke, jadi silakan coba unwrap dulu. Lakukan unwrapping objeknya, please pertimbangkan atau lihat dengan seksama ya. Karena apa? Pada saat teman-teman unwrap ya, ingat kan, unwrap itu nggak serta-merta kalian cuma nggak berikan garis di outline-nya ya, tapi tujuannya adalah gimana nantinya visual si UV editor terhadap tekstur yang diaplikasikan ke objeknya. Jadi jangan sampai oh berarti bagian luarnya aja ya, oh bagian luarnya aja nih kayak terus kalau objeknya berubah bagaimana gitu ya. Jadi di sini ada bagian 1 atas, bagian samping 2, bagian bawah 3, sama bagian kaki 4 dan 5. Dari sisi sini nih, sisi 1 ya, ke sini sampai ke sisi satunya lagi sampai bawah itu nyambung ya, kebagi sama garis kuningnya. Sama juga bagian sini nyambung nih ya. Yang mana sebelumnya ini terbagi sama garis-garis ini ya, garis polymeshnya nih ya, kebagi. Sedangkan dengan menggunakan unwrap ini kita jadi gabungkan. Makanya jangan sampai ada misklik, bagian sini keklik ya, atau bagian sini nggak sengaja keklik gitu ya. Nanti hasilnya akan miss. Oke. Jadi di cross check lagi, kalau misalnya ada garis yang nggak sengaja kepilih, biasa ya tekan kontrol di ungroup atau di uncheck gitu ya, klik. Kalau udah enter. Oke, sudah semua. Editing ya pada tekstur yang kita buat di sini, di mana teksturnya sendiri ya. Untuk bagian atas dan bawah, kalau teman-teman lihat kan sudah sesuai ya, image-nya sudah sesuai. Sedangkan bagian samping ini image-nya salah. Oke. Nah, perhatiannya, pastikan image yang akan kalian ubah ini memang salah, betul adanya salah gitu ya. Jangan sampai kalian jatuhnya lebih ke kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu contohnya bagian atas ini kan jadi lurus ya, karena ketarik nih dari sini. Kalau diluruskan tuh kayak melengkung digituin aja. Sedangkan ini tuh yang sampingnya tuh kayak kalau jari kalian ya, kalau bagian atas dan bawah tuh kayak bagian punggung jari sama bagian bawah jari ya, yang tadinya melengkung gini tinggal dilurusin gitu ya. Sedangkan sisi sampingnya tuh kayak jari kalian kalau dimiringin kayak gini kan gak di bending ya, susah, nggak bisa. Jadi secara otomatis dia nggak ngebaca, akhirnya digambar jadinya kayak gini, letter N sama letter U gitu ya. Makanya kita harus melakukan teknik meluruskan atau straighten yang dipaksakan ke objeknya, tapi dibaca ya, dipahami juga oleh sistemnya. Kalau misalnya kalian pakai 8, ini tuh paling enak banget, udah simple, beres urusan kalian ya. Kita tinggal pakai straighten, kemudian biasa select garisnya ya, nih, pilih garisnya satu persatu nih, terus jangan hati-hati jangan misklik, karena kita nggak bisa langsung gitu ya. Tinggal dipilih garisnya terus sampai melengkung, di enter dia lurus sendiri, gampang ya kalau pakai 8. Nah kalau pakai yang 7 ke bawah, kita mau nggak mau harus secara manual ya. Oke. Gimana caranya? Pertama ya, kita harus mengekstrak dulu outline curve yang ada di objeknya, karena yang kita lihat di sini adalah polymesh ya, yang sudah dengan jari-jari atau jaring gitu. Oke, cara untuk mengekstrak curve atau outline dari objeknya, ada yang masih ingat pakai apa? Dot border. Oke, ya betul. Tik dot aja, biasanya border langsung muncul paling atas ya teksnya. Tapi kalau di option pilihan ini dia ada di pilihan kedua. Tik dot border, dia akan langsung ekstrak curve-nya. Oke. Nah, karena kita akan ambil bagian terluarnya,
maka si garis ini harus kita potong. Ingat, jangan digeser posisinya ya, posisinya tetap ada di bagian polimesnya. Oke, cara memotongnya dengan apa tadi? Dark border. Nah, ada border tuh buat nge-extract, tapi kalau motong pakai apa? Tuh ya, pakai trim ya. Dan untuk melakukan trim itu kita harus pakai garis bantu dulu ya. Kita kasih garis yang menempel atau memotong bisa ya. Klik di satu sisi dan satu sisinya lagi. Kemudian kalau sudah, kita tinggal pilih trim, pilih garis pemotongnya, enter dulu, pilih garis yang akan dipotong, bukan bagian luar ya. Kalau klik bagian luar sini, berarti bagian sini yang akan dibuang, sedangkan kita akan buang bagian dalam, jadi klik yang bagian dalam ini, klik. Kalau kurang yakin, sisi satunya lagi juga boleh, klik. Kalau masih kurang yakin juga sisi satunya boleh, klik, klik, enter. Kalau udah dicek nyambung nggak? Oh enggak nih, nggak nyambung, putus ya. Jadi coba pastikan lagi, karena apa kesulitan di sini? Kesulitan di sini adalah karena garisnya bertumpuk, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi jangan salah ya, jangan miss. Oke, ingat bikin garis sambungnya dulu, garis pemutusnya dulu. Oke, kalau udah pilih trim, pilih garis pemotongnya, enter, tinggal pilih garis yang akan dipotong, klik enter. Dua, maka kalian akan dapat garis luarnya aja nih. Garis kalau mau digeser dulu boleh tinggal di undo ya. Jadi bagian bawahnya udah terpotong nih. Yang ini akan menjadi garis bantu base untuk sistem mengetahui bahwa apa yang akan dilengkungkan itu tuh memang garis outline-nya melengkung gitu ya. Kemudian kalau mau tadi kan saya contohkan untuk membuat garis yang lurus gitu ya, dan lebih panjang daripada garis objek yang sudah diluruskan nanti. Kalau misalnya mau simple, nggak ribet ya, nggak harus ngukur length, nggak harus ngetik dan apa ya, berarti kalian bikin garis yang panjang aja, enter ya, karena ini akan ada di antaranya. Tapi bisa jadi beberapa case di laptop teman-teman nggak, si objek ini bakal tertarik ke stretch ke bawah, itu bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya aman-aman aja silahkan, tapi kalau itu terjadi berarti tadi ya harus diukur dulu ya, dengan cara pilih si garis curve-nya tadi, ketik length buat tahu berapa panjangnya. Di sini ketahuan ternyata 0,98 cm. Nanti kita tinggal bikin polyline, klik, kemudian ketik 1, maka dia akan langsung otomatis nih ada ya garis putih itu garis terluarnya, berarti udah melebihi ya. Tinggal tahan shift, klik enter, kemudian di backspace atau enter aja, berarti sudah nggak dilanjut ya pembuatan polyline-nya. Kalau sudah, kita sudah punya garis doang, bisa jadi objek kalian terlalu besar atau terlalu kecil ya. Jadi ini tuh bisa disesuaikan nih di sini tuh ya. Oke, anggaplah walaupun penampangnya kalian bisa lihat teksturnya hanya segini, dia tuh repeating di blok selanjutnya, blok ke atas. Berarti kalau sampai ke misalkan bawah pakai dan N8 tuh nggak usah pakai Jadi garis kita yang ini tinggal lagi, stretch, pakai yang apa tuh maka namanya, kalau tools dilihat dari dia akan bawah jauh kan? lebih detail gitu ya. Tadi loh ini. Pixelate. Kalau misalnya masih Tools yang kurang, ini nih. Oh, unwrapping. tinggal di stretch lagi. Kalau sudah cukup ya udah. Oke, silakan lakukan secara mandiri di bagian yang satunya lagi nih, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan tadi. Entah. Selesai.